Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Umar Zaki, tempat berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Pada kesempatan kali ini kita masuki bagian keempat dari pembahasan soal UTBK, tes kompetensi akademik tahun 2019 untuk bidang saintek, khusus untuk pelajaran matematika. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal di 3 bagian sebelumnya. Sebelum kita menyimak videonya, mari saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, memberikan like, dan memberikan komentar untuk perbaikan dari video-video kita selanjutnya. Selamat menyimak. Berikut adalah soal tentang bangun ruang. Diketahui balok ABCDEFGH panjang AB2, BC1, AE1, P adalah titik tengah AB dan theta adalah sudut EPG. Maka ditanyakan cos theta adalah kita buat gambarnya. Ini ya. Kemudian kita kasih nama A, E, 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 G, dan H. AB-nya 2, P itu adalah titik tengah. Dapatlah ini, P. Maka karena panjang AB 2, maka di sini pasti 1, di sini 1, panjang BC 1, AE juga 1. Yang diperhatikan adalah theta itu adalah sudut EPG. EPG berarti kita buat garis di sini. Ini. Nah, ini adalah sudut theta. Nah, karena terbentuk segitiga EPG, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk menyelesaikan persoalan ini. Sambil mencari panjang EP berapa, panjang PG berapa, dan EG berapa. Panjang EP itu sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Berarti 1 tambah 1 sama dengan pangkat 2 sama dengan akar 2. Panjang EG itu sama dengan, ini panjangnya 2, ini 1, berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 5. Kemudian panjang PG, dia menembus ruang, berarti akar 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Dari mana? Ini 1, ini 1, ini juga tingginya 1. Berarti hasilnya adalah akar 3. Nah, cos theta, menurut aturan cos, sudut panjang sisi di depannya, EG pangkat 2 itu sama dengan EP pangkat 2 ditambah PG pangkat 2 dikurang 2 EP dikali PG cos theta. EG itu sama dengan akar 5. Akar 5 pangkat 2. EP akar 2 pangkat 2. PG akar 3 pangkat 2. 2 dikali akar 2 dikali akar 3 cos theta. Ini hasilnya 5 sama dengan 2 ditambah 3 kurang 2 akar 6 cos theta. Nah, di sini kita peroleh 2 akar 6 cos theta sama dengan 2 tambah 3, 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Berarti cos theta itu sama dengan 0 per 2 akar 6 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah bagian A. Soal berikut, diketahui segitiga ABC, siku di C, titik D berada pada sisi AB sehingga AD sama dengan 2 kali BD. Jika AC sama dengan A dan BC sama dengan B,
luas segitiga CD di aksen adalah, nah, sekarang perhatikan segitiga CD di aksen berarti dari sini ke sini sampai ke titik C, ya. Ini berbentuk segitiga siku di D aksen. Berarti luas segitiga CD di aksen itu sama dengan 1/2 kali DD aksen dikali dengan CD aksen. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari berapa panjang DD aksen dan berapa panjang CD aksen. Nah, dari soal kita bisa melihat bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga BDD aksen. AD 2 banding 1 dengan DB. Dengan demikian, BD atau DB berbanding AB itu sama dengan 1/3. Nah, dengan demikian, karena panjang AC adalah A, maka kita bisa pahami bahwa DD aksen berbanding AC itu juga 1/3. Dengan demikian, kita peroleh DD aksen itu sama dengan 1/3 A. Nah, selanjutnya, perbandingan berikutnya yang bisa kita dapatkan adalah BD aksen berbanding dengan BC itu sama dengan 1/3. Karena ini adalah perbandingan 1/3. Panjang BC itu sendiri adalah B. Berarti di sini BD aksen per B sama dengan 1/3. BD aksen sama dengan 1/3 B. Nah, dengan demikian, CD aksen itu sama dengan BC dikurang BD aksen. B dikurang 1/3 B sama dengan 2/3 B. Dengan demikian, luas segitiganya adalah 1/2 dikali DD aksen, 1/3 A dikali CD aksen, 2/3 B. Habis 1 kali 1, 1/9 AB. Berarti jawabannya adalah bagian D. Berikutnya adalah data atau soal tentang statistika. Diketahui rata-rata X bar sama dengan 7 dan simpangan rata-rata itu sama dengan 8/7. Kita ketahui bahwa rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, dan simpangan rata-rata itu adalah jumlah dari mutlak selisih antara data dengan rata-ratanya dibagi dengan N. Kita lihat satu persatu. Simpangan rata-rata, kita mulai dari simpangan rata-rata. Mutlak datanya berarti A, dikurang rata-ratanya 7, ditambah data yang kedua A tambah 1 kurang 7, dan seterusnya. Saya tuliskan. Ditambah 7 kurang 7, ditambah B kurang 7, ditambah B kurang 7, ditambah 9. Wow, panjang. Per 7. Kok miring ya? Hasilnya adalah 8/7. Nah, perhatikan. Karena data ini sudah berurut, berarti angka 7 di data itu lebih besar dari A tambah 1. Sehingga kalau saya menulis A tambah 1, karena A tambah 1 kurang 7 pasti kecil dari 0. Sementara yang
kecil 0 berarti nilainya negatif. Sementara karena ada nilai mutlak, kita maunya yang positif. Sehingga supaya hasilnya positif, ini dapat kita ubah menjadi 7 dikurang A tambah 1. Ini pasti hasilnya positif. Maka untuk A kurang 7, supaya hasilnya positif, kita ubah menjadi 7 dikurang A. Ya, 7 kurang A ditambah kalau ini 7 dikurang A, kurang A tambah 1. Seperti ini hasilnya adalah 6 kurang A. Ini pasti positif. Maka ini menjadi 6 kurang A sama dengan yang ini. Tambah 6 kurang A, 7 kurang 7, 0. Ditambah B kurang 7. Kenapa ini tidak berubah? Karena nilai B lebih besar daripada 7. Maka B kurang 7-nya pasti positif. Berarti ini B kurang 7 ditambah 9 kurang 7. Oh, ini harusnya ada 9 kurang 7. Di sini 2. Sama dengan 8/7 dikali dengan 7. Dari mana ini? Dari penyebut di sebelah kiri. Ini habis. Nah, selanjutnya kita peroleh negatif 3A ditambah 2B. Nah, di sini ada yang habis. 6 tambah 6 dikurang 7 berarti 5 tambah 2 berarti tambah 7. Ya, 6 tambah 6 12, 12 kurang 7 5, 5 tambah 2 7 sama dengan 8. 3A ditambah 2B sama dengan 1. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian kita main di rata-rata sekarang. X bar itu sama dengan jumlah datanya dibagi dengan banyaknya data. Berarti di sini A ditambah A tambah 1, ditambah A tambah 1, ditambah 7, ditambah B, tambah B, tambah 9. Dibagi dengan 7, ini hasilnya harus 7. Nah, kita peroleh A tambah A tambah A, 3A, B tambah B, ditambah 2B, 1 tambah 7 tambah 9 berarti 18. Sama dengan 7 kali 7, 49. Berarti selanjutnya 3A ditambah 2B sama dengan 49 kurang 18, 31. Oke. Nah, kita sudah punya dua persamaan yang variabelnya adalah A dan B. Berarti setengah jalan kita sudah bisa sampai di A tambah B. Kita selesaikan dengan menggunakan cara eliminasi. Negatif 3A ditambah 2B sama dengan 1. Kemudian 3A ditambah 2B sama dengan 31. Ini saya jumlahkan. Berarti ini habis. 4B sama dengan 32. B sama dengan 8. Berarti karena 3A-nya 8. Kita substitusi B sama dengan 8 ke salah satu persamaan 1 atau 2. 3A ditambah 2B sama dengan 31. 3A ditambah 2 kali 8 sama dengan 31. 2 kali 8, 16. Berarti 3A sama dengan 31 kurang 16. Sama dengan 15. Berarti A sama dengan 5. Dengan demikian A tambah B itu sama dengan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah bagian B. Jika garis Y sama dengan MX tambah 4 tidak memotong elips X pangkat 2/4 ditambah Y pangkat 2/8 sama dengan 1. Nah, di sini ada bahasa tidak memotong. Berarti kita akan menggunakan diskriminan kecil dari 0. Apa itu D? Diskriminan berarti B pangkat 2 kurang 4A C kecil dari 0. Berarti kita butuh nilai A, B, dan C. Nah, caranya untuk memunculkan A, B, dan C, persamaan garis ini disubstitusi ke persamaan elips. Nah, kita tulis kembali. X pangkat 2 ditambah
per 4 ditambah Y pangkat 2 per 8 sama dengan 1. Kalau kita sederhanakan masing-masing dikali 8, jadinya 2X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. Nah, nilai Y ini diganti dengan persamaan garis Y sama dengan MX tambah 4. Hasilnya 2X pangkat 2 ditambah MX ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 8. Hasilnya 2X pangkat 2 tambah M pangkat 2X pangkat 2 ditambah 8MX ditambah 16 sama dengan 0. Kita kelompokkan yang ada X pangkat 2-nya, M pangkat 2 ditambah 2, X pangkat 2, ini sama dengan 8, maaf. Ditambah 8MX ditambah 16 dikurang 8 sama dengan 8. Ya. Berarti nilai A-nya ini nilai B dan ini nilai C. Nah, sisa disubstitusi ke sini. B pangkat 2 kurang 4 AC kecil dari 0. Mari kita tulis B pangkat 2 kurang 4 AC kecil dari 0. Berarti 8M pangkat 2 kurang 4 dikali M pangkat 2 tambah 2 kali 8 kecil dari 0. Hasilnya 64M pangkat 2 dikurang 4 kali 8, 32 kali M berarti 32M pangkat 2. Negatif 4 kali positif 2 kali positif 8 berarti negatif 64 kecil dari 0. Ya. Kita sederhanakan hasilnya 32M pangkat 2 kurang 64 kecil dari 0. Masing-masing dibagi dengan 32, hasilnya pangkat 2 dikurang 2 kecil dari 0. Kita coba faktorkan, berarti M kurang akar 2 kali M ditambah akar 2 kecil dari 0. Ini pembuat nolnya adalah akar 2. Ini pembuat nolnya adalah negatif akar 2. Nah, sesuai dengan prinsip pertidaksamaan, kalau ini kecil dari 0, kemudian koefisien pangkat 2-nya itu positif, maka berlaku himpunan penyelesaiannya itu adalah M itu lebih besar negatif akar 2 dan lebih kecil dari akar 2. Jadi jawabannya adalah bagian D. Soal berikut adalah soal tentang transformasi ya. Jadi ada garis yang digeser ke bawah sejauh 6 satuan, kemudian diputar dengan pusat O searah jarum jam. Ya, saya kasih sedikit ilustrasi. Ini kalau digambarkan, anggaplah titik X, Y ini digeser sejauh 0,6. Ya, ke bawah berarti negatif 6. Kita anggap hasilnya adalah X-aksen dan Y-aksen. Kemudian ini dirotasikan dengan pusat O negatif 90 derajat karena searah jarum jam. Kalau berlawanan berarti positifnya yang diambil. Ini kita anggap hasilnya adalah X-aksen, aksen, dan Y-aksen. Jika kita berbicara pergeseran, translasi, jika ada persamaan garis, anggaplah AY ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ini ditranslasi sejauh M, N, maka hasilnya itu adalah A dikali Y kurang N ditambah B dikali X dikurang M ditambah C sama dengan 0. Ya, 1. Yang kedua, kalau ada persamaan garis AY ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ditransformasikan dengan matriks 0, 1, 1, 0. Ini kita bandingkan dengan matriks identitas. Matriks identitas itu kan 1, 0, 0, 1. Ini 0, 1, 1, 0. Berarti posisinya tertukar. Maka kalau ada garis seperti ini ditransformasikan dengan
apa 0110, maka hasilnya Y dan X ditukar. Jadi hasilnya adalah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Jika bagian atas ada negatifnya, maka X-nya dikasih negatif. Jika bagian bawah ini ada negatifnya, maka di sini dikasih bagian Y-nya itu dikasih negatif. Dikali dengan negatif 1. Oke, berdasarkan itu, saya tulis ulang. X, Y digeser sejauh 0, negatif 6. Sini X aksen, Y aksen. Negatif. Ini adalah garis Y sama dengan AX tambah B. Maka tentu ini setelah digeser sejauh 0, negatif 6, maka menjadi Y ditambah 6 sama dengan AX ditambah B. Atau Y sama dengan AX ditambah B kurang 6. Nah, inilah bayangan garis Y sama dengan X tambah B setelah digeser dengan ini. Nah, sekarang bagaimana matriks transformasi untuk titik yang diputar sejauh negatif 90 derajat dengan pusat O? Nah, kita cek di sini, di sini saja. Rumusnya itu kan matriks transformasinya adalah cos negatif 90 derajat, karena sudutnya negatif 90 derajat, negatif sin 90, negatif 90 derajat, kemudian di sini sin negatif 90 derajat, sini cos negatif 90 derajat. Ini hasilnya cos negatif 90 atau 90 itu hasilnya sama, hasilnya adalah 0. Ini negatif, kalau sin negatif itu sama dengan, bisa dikasih keluar, berarti negatif ketemu negatif jadi positif. Sin 90 hasilnya 1, sin negatif 90 hasilnya negatif 1, cos 90 0. Nah, perhatikan matriks transformasinya. Di sini dibandingkan dengan matriks identitas. Ini matriks identitas. Ternyata posisinya tertukar. Kemudian bagian bawahnya ada tanda negatif. Dengan demikian, di sini hasilnya Y dan X ditukar. Berarti di sini hasilnya X sama dengan AY ditambah B kurang 6. Nah, karena yang di bawah ini ada negatif satunya, maka Y-nya dikasih negatif di depan. Nah, kita samakan modelnya dengan hasil. Berarti AY sama dengan negatif X ditambah B dikurang 6. Y sama dengan negatif 1/AX ditambah B dikurang 6. Ini adalah bayangan garis setelah melalui proses transformasi yang juga sama dengan 1/3x. Nah, dengan demikian, maaf, ini ada per A-nya juga. Dengan demikian, kita bisa katakan negatif, yang pertama, negatif 1/A itu sama dengan 1/3. Atau A sama dengan negatif akar 3. Yang kedua, B kurang 6 per A itu sama dengan 0. A dikali 0 hasilnya 0, berarti B sama dengan 6. Pertanyaannya adalah B dibagi A pangkat 2. B-nya 6, A-nya negatif akar 3 pangkat 2. Hasilnya 6/3 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah bagian B. Demikian video kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan bagi yang telah menyimak sampai akhir. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Jika berkenan, silahkan bagikan kepada saudara-saudara dan rekan-rekan kita yang lain, supaya bisa juga mendapatkan manfaat dari materi yang disajikan kali ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Semoga kita bisa berbagi, tetap berbagi sesederhana apapun kebaikan itu.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.